Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Perang Tanah Danyang bagian ketiga, Jeritan Alam Terkutuk. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada legenda yang mengatakan bahwa manusia hanya menempati satu dari sekian ribu alam yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Alam manusia, alam roh, alam mimpi, alam antara, akhirat, kayangan, atau berbagai macam nama yang sering disebut di berbagai kepercayaan mungkin memiliki tempat tersendiri yang tidak mudah dijangkau oleh manusia. Tapi di balik itu, setiap alam memiliki ikatannya sendiri dan saling mempengaruhi dengan caranya sendiri. Tapi satu alam pernah mati, menyisakan kesadaran yang memaksa dirinya sebagai alam untuk mendapatkan energi hidup dari alam lain. Alam itu sadar bahwa tak ada makhluk yang berhak memiliki keinginannya sendiri. Jika hanya ada satu kesadaran untuk semua makhluk di satu alam, maka alam itu akan bangkit menjadi alam yang terkuat. Jagat Segoro Demit, hanya amarah dan nafsu yang diizinkan untuk ada di sana. Setiap makhluk perlahan akan melupakan dirinya dan menjadi satu kesadaran dengan alam itu. Hanya kegilaan dan kekacauan yang terus ada, mengorbankan darah dan nyawa untuk kembali lahirnya sebuah alam yang telah mati. Akan ada waktunya alam ini merebut alam manusia untuk menjadi bagian darinya. Dananjaya Sambara, itu namaku. Dan aku adalah seorang manusia. Iya, aku benar-benar manusia. Namun saat ini aku terpaksa menjebak diriku di alam tempat bangsa setan dan lelembut berasal. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika kami tidak menghentikannya. Sebuah peperangan antara makhluk yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu akan terjadi dan mengoyak batas alam antara alam manusia dan alam jagat Segoro Demit. Aku di sini untuk menghentikan itu semua, tapi sepertinya keberadaanku tidak dibutuhkan. Di hadapanku berdiri seorang sesepuh leluhur Trahsambara yang telah mengurung dirinya di jagat Segoro Demit selama ratusan tahun. Seseorang yang menjaga kesakralan Trahsambara dari alam terkutuk. Eyang Wirabumi Dayu Sambara. Apa? Terlemah? Gumamku saat Eyang Wirabumi mendakwaku sebagai Trahsambara yang terlemah. Aku tak bisa membantahnya. Mungkin ucapannya benar. Aku memang tidak memiliki ajian-ajian sesakti Pale dan Jagat. Bagaimana bisa kalian membawa manusia seperti dia ke alam ini? Apa tidak ada pilihan lain? Teriak Eyang Wirabumi pada Nyi Purbawengi dan Eyang Kertasukmo. Mereka tak menjawab dan memilih mundur sambil tersenyum. Aku menoleh pada Nyi Sendang Rangu, dan ia justru berpaling, seolah tidak ingin terlibat dengan permasalahan Trahsambara. Mengapa kalian jadi setolol ini? Jangan salahkan aku jika dia mati dalam pertempuran. Teriaknya lagi sambil berpaling membuang muka. Namun baru melangkah sesaat, ia kembali menoleh ke arahku dan menunjukkan jarinya ke wajahku. Dan kau, jangan sampai kau menjadi batu sandungan untuk kami. Ancam Eyang Wirabumi.
Aku berusaha untuk tidak merespon apapun, selain tidak mengerti dengan keadaan di alam ini. Eyang pasti punya alasan untuk sebegitu selektifnya menilai aku dan yang lain. Dia hanya tidak ingin ada lagi yang mati, Ucap Nyi Purbawengi. Percayalah, walau perangainya buruk, dia salah satu leluhur kita yang paling baik. Tambah Eyang Kertasukmo. Aku hanya menghela nafas sambil berusaha tersenyum. Perangai emosinya itu memang sedikit mirip dengan Eyang Widarpa. Seandainya Eyang masih ada, mungkin akan seru jika mereka berdua bertemu. Kepala Ki Gundawayan itu, apa Eyang yang menghabisinya? Tanya Mas Jagat. Tidak hanya Mas Jagat, aku pun merasa penasaran. Bagaimana makhluk sekuat itu dan hampir membunuh kami bisa takluk begitu saja. Eyang Wirabumi mencabut keris dari kepala itu. Ia melangkah menuju sebuah ruangan di mana terdapat sebuah cermin di sana. Aku melihat semua pertarungan kalian dari Koco Benggolo. Ledakan kekuatan telur jagat membuatnya lemah. Saat tiba di Jagat Segoro Demit, kami menggunakan kesempatan itu untuk menghabisinya. Jelas Eyang Wirabumi. Kami? Pak Lek bertanya. Eyang Wirabumi memalingkan wajahnya dari cermin dan kembali menatap ke arah kami. Aku tidak seorang diri di sini. Leluhur kalian yang lain terpencar di alam ini. Mereka menghimpun kekuatan dan memburu Danyang yang bersekutu dengannya. Aku semakin penasaran dengan wujud dari leluhur-leluhurku. Hampir setiap dari mereka memiliki sifat yang berbeda. Dan kehebatannya sendiri-sendiri. Setiap kemampuan itulah yang menurun kepada kami. Wirabumi, kau sudah mendapatkan pusaka itu? Eyang Kertasukmo tiba-tiba membuka pembicaraan. Namun Eyang Wirabumi membalas dengan gelengan dan menghela nafas. Aku hampir tidak percaya jika pusaka Ratu Ular itu memang ada di alam ini. Sudah ratusan tahun aku mencarinya. Petunjuk yang kita miliki menuntun kami ke hasil yang kosong. Aku dan Pak Lek mempertanyakan apa yang dimaksud pusaka Ratu Ular itu. Apa pusaka itu sepenting itu hingga leluhur kami mencari selama ratusan tahun? Eyang, apa pusaka Ratu Ular itu memang sepenting itu? Tanyaku pada Nyi Purbawengi. Nyi Purbawengi mengajak kami untuk duduk di ruang itu. Koco Benggolo terlihat menutup dengan sendirinya ketika kami menjauh. Sekilas aku melihat bayangan dua orang perempuan yang berjalan di sebuah desa tua. Tapi apa yang aku lihat itu tidak untuk kubahas saat ini. Pusaka Ratu Ular merupakan penentu perang para Danyang di zaman dulu. Kami semua hampir musnah oleh kekuatannya. Jelas Nyi Purbawengi. Ia menceritakan saat Danyang Putih dan Trahsambara berhasil menghentikan peperangan dengan menakutkan Danyang Hitam. Ada sosok Danyang dari Bukit Pesisir yang berkhianat. Ia menggunakan pusaka Ratu Ular yang seketika memakan ratusan nyawa untuk membangkitkan kembali kekuatan Danyang Hitam. Apa? Pengkhianat? Nyi Purbawengi mengangguk. Danyang itu menitiskan kekuatan Dewi Samudra. Namun, ia lahir dari tanah terkutuk. Siapa? Apa namanya dikenal di alam manusia? Tanya Mas Jagat. Manusia memujanya untuk menanti berkah alam. Namun ada yang menyembahnya untuk mendapatkan kekayaan. Di alam manusia, ia merupakan sosok anggun yang dikenal dengan nama Dewi Naganingrum. Eyang Kertasukmo mencoba menjelaskan. Ia menambahkan bahwa nama dan sosok anggun itu hanyalah kedok.
Wujud sebenarnya adalah seekor ular raksasa yang menguasai tanah bukit pesisir. Berarti saat ini dia ada di alam manusia. Naga Ningrum hidup di dua alam. Ia mempunyai raga yang terkurung di alam ini dan roh di alam manusia. Jelas Nyi Purbawengi. Brak! Pukulan keras Eyang Wirabumi menghantam lantai kayu bangunan itu. Kupastikan ia akan mati tak tersisa saat berhadapan denganku, teriak Eyang Wirabumi. Aku merasa ada permasalahan pelik yang membuat Eyang Wirabumi begitu dendam dengan sosok Naga Ningrum itu. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Koco Benggolo memantulkan cahaya api yang begitu pekat. Eyang Wirabumi meninggalkan tempatnya dan bergegas menghampiri cermin itu. Ia buru-buru mengambil kerisnya lagi dan hendak meninggalkan ruangan. "Eyang, ada apa?" aku bertanya. Jagat menatap ke Koco Benggolo dan wajahnya seketika diliputi amarah. "Brengsek, mereka membakar satu bangunan yang menampung puluhan anak kecil. Apa yang mereka lakukan?" Aku menghampiri ke arah Mas Jagat, dan pemandangan mengerikan itu benar-benar terpampang di Koco Benggolo. Suara anak-anak yang berteriak ketakutan pun terdengar samar dari cermin itu. Eyang Wiraguna berhenti sejenak dan memanggil kami. "Kalian, ikut denganku," teriaknya tertuju kepada kami bertiga. Aku menoleh ke arah Eyang Kertasukmo, Nyi Purbawengi, dan Nyi Sendang Rangu. Mereka mengangguk memberi isyarat agar kami mengikuti Eyang Wirabumi. Alam Tumbal, Pendopo Kunci Jagat. Itu adalah nama tempat yang baru saja kami singgahi. Eyang Wirabumi dan leluhur kami yang lain menggunakan tempat itu sebagai tempat aman untuk singgah dari perburuan ratusan tahun mereka. Aku menoleh bangunan itu. Entah bagaimana bangunan itu bisa ada di alam ini. Namun aku menduga sesuatu yang hebat memindahkannya dari alam manusia. Kami meninggalkan Pendopo Kunci Jagat, mengikuti arahan Eyang Wirabumi. Baru saja beberapa langkah aku meninggalkan wilayah itu, tiba-tiba aku terjatuh. Sesuatu mencoba merasuki kepalaku. "Danan!" teriak Mas Jagat. Pak Lek pun terjatuh berlutut, berusaha menahan kesadaran Jagat Segoro Demit mengambil alih pikirannya. Saat itu Eyang Wirabumi menghentikan langkahnya, mengerti apa yang terjadi. "Selemah inikah penerusku saat ini?" ucapnya berbalik. Ia tidak membantu kami dan hanya duduk bersila selama di tanah sambil memandangi kami bertiga yang susah payah menahan pengaruh itu. "Pergi!" Mas Jagat mulai terpengaruh. Ia beberapa kali mencoba membenturkan kepalanya ke tanah. "Kalau kalian tak bisa bertahan dari ini, sebaiknya kalian kembali. Jagat Segoro Demit bukan tempat makhluk lemah," balas Eyang Wirabumi. "Sial, jangan remehkan kami." Aku beberapa kali memukul tanah, berusaha mempertahankan kesadaranku. Berbeda dengan aku dan Mas Jagat yang mencari pelampiasan, Pak Le justru bermeditasi untuk menenangkan kesadarannya yang berkecamuk di dalam kepalanya. Apa yang harus aku lakukan? Di tengah kebingunganku itu, aku teringat tentang Cahyo yang pernah terjebak seorang diri di alam ini. Ia berhasil bertahan dengan bantuan keberadaan Wanasura dan Wanasudra. Aku tahu bahwa kedua roh Panglima Kera itu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kesadaran kami seperti Nyi Sendang Rangu. Saat itu aku berkali-kali mengulang ayat-ayat suci di kepalaku, mengindahkan aku dari hasrat dan nafsu yang mencoba merasuki pikiranku. Tidak mudah, namun perlahan aku kembali mendapatkan kesadaranku. Mas Jagat, aku menoleh ke arahnya. Namun saat itu, hawa panas terpancar dari tubuhnya. Aku sempat khawatir,
Namun beberapa saat kemudian ia kembali membuka mata dengan tenang. Sepertinya ia sudah menemukan caranya sendiri untuk melindungi kesadarannya. Begitu juga Pak Le. Sudah selesai. Tanya Eyang Wirabumi. Kami mengangguk. Benar-benar tidak ada pertolongan apapun dari leluhur kami itu. Kita lanjutkan. Kami berjalan menelusuri padang gersang yang tidak berujung. Bahkan setiap kami berjalan, terkadang ada yang kami lihat perubahan begitu saja. Benar-benar tak mungkin ada manusia yang bisa bertahan di sini. Setiap makhluk yang menemukan kami selalu berusaha mencoba untuk menjadikan kami mangsa mereka. Perlahan kami berhenti di sebuah rawa dengan air yang hitam pekat. Aku terperanjat saat mendengar suara teriakan dan tangisan anak-anak kecil di sekitar mereka. Suara ini, kalian akan tahu sebentar lagi. Kami berjalan mengambil jalur setapak di antara rawa-rawa di sekitar kami. Suara teriakan dan rintihan itu terdengar semakin jelas. Namun kami belum menemukan wujudnya. Saat hampir sampai di sisi gerbang rawa, tiba-tiba gumpalan asap hitam muncul jauh di hadapan kami. Serak, serak. Suara sesuatu yang besar terdengar terseret dari gumpalan asap hitam itu. Kini terdengar jelas bahwa suara itu berasal dari arah itu. Danan, itu. Mas Jagat menyadarinya. Ada dua sosok makhluk bertubuh besar dengan wajah yang hancur. Ia mengenakan perhiasan tua seperti dari zaman kerajaan. Namun, ada rantai hitam mengikat lehernya. Di belakangnya, tangannya menggenggam tambang berwarna hitam pekat yang mengikat roh-roh yang terus meronta untuk menyelamatkan diri. Ampun, lepaskan kami. Sakit, kami tidak salah apapun. Mengapa kami harus menanggung ini semua? Roh-roh itu terikat dan terus menangis berusaha untuk pergi. Namun kedua buto itu justru mempermainkan mereka dengan sadis. Wajah mereka dihancurkan, tubuh mereka dibanting, mereka diseret seperti binatang. Eyang Wirabumi melangkah menuju sosok itu. Mereka adalah Danan, Pak Le. Belum sempat Eyang Wirabumi berkata, Mas Jagat memberi isyarat menunjukkan kabut gerbang ajian lintas alamnya. Sulit untuk kami menahan emosi kami, hingga kami tidak menghiraukan Mbah Wirabumi dan melesat menuju dua buto itu. Dalam sekejap tubuhku sudah muncul di hadapan salah satu raksasa. Keris raga sukmaku sudah menyala dengan sinaran putih, sementara kobaran api sudah menari di kedua telapak tangan Pak Le. Serat, serat. Darah hitam seketika mengalir dari leher di hadapanku. Sementara di sisi Pak Le, api besar sudah membakar kepala raksasa di hadapannya. Roh manusia, bukan mangsa kalian. Teriakku sambil menaiki tubuh raksasa itu dan menghujamkan kerisku ke arah dahinya. Kurang ajar. Nyai Dewi tidak akan memaafkan kalian. Teriak raksasa di hadapanku. Ia menutupi dahinya dengan tangan. Namun aku tidak peduli. Sekali lagi sebuah ajian kubacakan hingga kilatan putih menyelimuti keris raga sukma. Cerat! Darah hitam raksasa itu bermuncratan di wajahku. Ia pun jatuh dan tumbang dengan lubang di dahinya. Aku menoleh ke arah Pak Le, dan saat itu kepala raksasa lawannya telah menghitam, hangus dan tak berdaya. Aku mengatur nafas dan menoleh ke belakang. Terlihat Eyang Wirabumi terdiam melihat apa yang kami lakukan. Jagat menyusul kami dan memeriksa keadaan roh-roh yang dibawa oleh kedua raksasa itu. Tidak salah lagi. Mereka... Jagat segera menyadari roh-roh itu. Mas, kami kenapa di sini? Sosok roh anak kecil dengan badan yang kurus mencari celanaku. Takut.
Sakit? Apa salah kami? Lirih anak-anak itu benar-benar membuat jantungku merasakan sakitnya mereka. Aku memegang wajah anak itu dengan kedua tanganku, dengan mata yang berkaca-kaca. Anak-anak ini tidak bersalah. Aku tahu itu. Saat itu secara refleks aku menempelkan dahiku pada dahi anak itu. Dan sebuah penglihatan muncul di kepalaku. Jangan lari kau bocah sialan. Teriak seorang ibu yang mengejar seorang anak kecil dengan membawa parang. Anak itu benar-benar ketakutan dan bersembunyi di parit pemukiman rumah kumuh itu. Di mana? Di mana Kasim? Hilang. Sudah seperti setan anak itu. Anak bernama Kasim itu benar-benar ketakutan. Ia merengguk sendiri di bawah parit dengan setengah tubuhnya yang basah. Ia tidak berani bersuara atau bergerak. Sampai langit menghitam, barulah suara warga dan langkah kaki mulai menghilang satu persatu. Kasim pun keluar dari parit dengan tubuh yang menggigil. Ia mengeluarkan sepotong ayam goreng yang sudah basah dengan air comberan yang membasahi pakaiannya. Ia mencuci sepotong ayam itu seadanya dan memakannya sambil menangis. Bapak, Ibu, Kasim gak kuat. Kasim ingin ikut Bapak dan Ibu. Tangisnya sambil duduk di pinggir trotoar jalan raya. Jauh di seberang jalan, terlihat seorang pria mengenakan kemeja dan celana jin menatap Kasim sambil tersenyum. Ia terlihat mencoba ramah kepada Kasim sambil menunggu Kasim selesai makan. Perbincangan kecil terjadi di antara mereka. Pria itu mengajak Kasim ke sebuah tempat penampungan anak di pinggir kota. Sebuah bangunan bekas peninggalan Belanda yang besar dan dikelilingi pagar yang tinggi. Banyak anak-anak bernasib sama yang ditinggal di sana. Mereka semua menyambut Kasim dengan baik. Kehidupan Kasim benar-benar berubah di sana, walaupun sering terjadi pertengkaran. Kehidupan di sana tak seburuk kehidupan Kasim saat sebatang kara di jalan. Tapi Kasim tidak menyangka bahwa kehidupan di sana hanya topeng semata. Setelah beberapa saat ia baru sadar bahwa satu persatu temannya menghilang. Anak-anak menganggap anak hilang itu melarikan diri atau tidak betah. Sampai suatu malam, Kasim, seorang temannya, tak sengaja melihat seorang anak dibawa ke gudang belakang. Ia tidak menyangka bahwa di dalam gudang itu ada sebuah ruangan lagi yang tersembunyi. Mereka mengintip kejadian di sana dan mendapati temannya itu disajikan di sebuah tempat pemujaan oleh orang-orang yang selama ini merawat mereka. Kasim melihat ke dinding ruangan misterius itu dan mendapati ukiran ular raksasa yang begitu besar. Kasim melihat temannya dikuliti hidup-hidup, dipersembahkan kepada seekor ular besar yang telah menanti di hadapan mereka. Rasa takut menjalar di seluruh tubuhnya. Saat melihat salah seorang penjaga menoleh ke arahnya, ia dan temannya pun buru-buru pergi kembali ke kamar. Kasim meringkuk ketakutan. Saat itu ia mulai mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Tapi sebelum apa yang ia rencanakan tercapai, hal mengerikan pun terjadi. Kasim terbangun dengan seluruh teman-temannya yang terisak histeris. Api sudah mengelilingi bangunan tempat mereka tinggal itu. Kasim berusaha melarikan diri, namun apa yang ia temukan adalah teman-temannya yang tubuhnya mulai hangus terbakar. Kasim sempat melihat keluar jendela. Ia melihat orang-orang membawa obor seolah memastikan bangunan itu harus hangus terbakar bersama dengan isinya. Saat itu api mulai menyambar ke tubuh Kasim. Asap yang begitu pekat membuat ia mulai kehilangan kesadaran. Di dalam api ini, kami mempersembahkan daging, darah, tulang belulang, dan nyawa mereka yang murni. Kasim mendengar suara-suara yang sangat dekat dengannya itu. Suara dari orang-orang yang memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik padanya dulu. Tolong, sakit.
Kasim merintih. Sesaat sebelum kematiannya, Kasim melihat seorang wanita dengan kulit hitam legam berjalan begitu saja di antara api yang memenuhi bangunan itu. Pakaiannya begitu tua dan lusuh, tidak seperti hidup di zaman ini. Perempuan itu menoleh dengan mata yang begitu besar ke arah Kasim dan membuka mulutnya. Kasim melihat lidah yang bercabang keluar dari mulut wanita misterius yang tersenyum padanya itu. Ibu bumi Popo Angkoso, sedulur papat limo pancerku, kakang kawah, adi hari-hari. Rangkulan kulo, nyuwun pitulung, keluari jiwa-jiwa kang tanpa daya iki marang ing Gusti. Lan jaga saka perkara dening demit lan lelembut. Suara yang terdengar dari Eyang Wirabumi terdengar bersama memudarnya penglihatanku dan lenyapnya roh Kasim dari hadapanku. Ah! Aku berteriak saat terlepas dari penglihatan itu. Eyang Wirabumi berhasil menenangkan dan melenyapkan penderitaan roh itu dengan caranya sendiri. Berkali-kali aku meninju tanah meluapkan kekesalanku. Yah, manusia-manusia biadab. Apa yang mereka minta sampai tega mengurung dan membakar anak-anak ini? Aku kesal karena tidak mampu berbuat apapun dan tak bisa menghentikan tragedi itu. Jadi, mereka ditumbalkan oleh pengasuhnya sendiri? Tanya Pak Le. Aku mengangguk sambil berusaha menahan air mataku. Kini setelah mati pun, mereka dibawa ke alam ini. Roh mereka akan menjadi bulan-bulanan setan itu. Awas! Tiba-tiba Eyang Wirabumi menarik aku dan Pak Lek mundur menjauh. Tanpa kami sadari, sesuatu muncul dari dalam tanah. Ekor-ekor ular menggeliat dari tanah di sekitar kami. Di dekat kedua buto itu tiba-tiba muncul sosok perempuan yang berdiri dengan anggun dengan wajah penuh amarah. Kau lagi? Sampai kapan kau mau merebut tumbal-tumbalku? Teriak sosok itu pada Eyang Wirabumi. Sampai tak ada lagi manusia yang bisa menjadi tumbal makhluk seperti kalian. Balas Eyang Wirabumi yang maju mengambil posisi dengan berdiri di hadapan kami dengan keris di genggamannya. Akan kulumat mata kalian, kuremukkan kepala kalian, kukeringkan darah kalian. Sosok itu benar-benar mengamuk. Saat itu aku sadar bahwa sosok itu tak berjalan dengan kakinya. Seluruh ekor ular yang keluar dari tanah menyatu dengan tubuhnya. Jangan lengah. Kita pergi. Perintah Eyang Wirabumi. Bukan tanpa sebab, amarah makhluk itu seketika membuat tanah di sekitar kami bergetar. Tubuh kami pun terasa begitu berat dengan kekuatan yang memancar dari dirinya. Siapa dia, Eyang? Siapa makhluk mengerikan itu? Tanya Jagat sambil terus berlari menghindari guncangan-guncangan ekor ular itu. Dialah Dewi Naganingrum itu. Tepatnya setengah dari Dewi Naganingrum. Apa? Setengah? Aku bingung dengan penjelasan itu. Sama seperti keris Raga Sukmamu yang punya dua wujud. Setan biadab itu memiliki dua tubuh yang berada di dalam manusia dan alam ini. Aku baru mendengar hal seperti ini. Seberapa kuat sosok itu sampai bisa hidup dan berkuasa di dua alam. Tapi sebelum aku berpikir lebih jauh, tiba-tiba rawa-rawa tempat kami datang sebelumnya kini dipenuhi oleh sekumpulan sosok yang tak dapat kami lihat dengan jelas. Tolong, lepaskan! Suara itu terdengar jelas mendekat ke arah kami, dan bersamaan dengannya sebuah benda terlempar dan jatuh di depan kakiku. Kepala. Itu kepala manusia. Sakit. Kepala itu masih merintih walau sudah terpisah dari badannya. Ah, brengsek. Aku bergumam.
Tapi mereka tidak berhenti. Satu persatu bagian tubuh manusia tercerai-berai dan mengambang di rawa-rawa. Pak Lek menyalakan api dengan ajiannya untuk membakar satu batang pohon yang besar. Saat itulah sosok-sosok mengerikan itu terlihat. Di balik pepohonan di sekitar kami, sudah menanti ular-ular yang begitu besar. Mereka menikmati tubuh manusia dan membuang begitu saja sisa-sisa tubuh itu di rawa. Bagaimana ada manusia lain di alam ini? Mengapa mereka terus berteriak walaupun sudah mati? Jagat mempertanyakan apa yang terjadi. Mereka orang-orang bodoh yang menyembah demit Naganingrum itu. Mereka mengira akan berdampingan dengan demit itu setelah mati, namun berakhir seperti itu. Seharusnya mereka bisa berpikir, untuk apa demit itu menyenangkan mereka setelah berhasil menyeret mereka untuk jatuh ke neraka di akhir zaman. Jelas Eyang Wirabumi. Manusia bodoh, Umpat Pak Lek penuh dengan emosi. Tapi saat ini, tak ada waktu bagi kami untuk memikirkan manusia-manusia sesat itu. Kekuatan yang begitu mengerikan mengelilingi kami dalam wujud ular yang melingkar melayang-layang di langit-langit rawa itu. Sial, kita terjebak. Eyang Wirabumi terlihat cemas. Mas Jagat, aku berinisiatif memberi isyarat Mas Jagat untuk membawa kami pergi. Tapi saat ini wajahnya tiba-tiba terlihat pucat. Gak bisa, Nan. Ada yang menahan kekuatanku. Sial. Kami benar-benar ada dalam bahaya. Akhirnya, aku bisa menghabisimu. Tawa Dewi Naganingrum. Ia terlihat puas, seolah sudah begitu lama menanti saat ini. Kalian cari cara apapun untuk melarikan diri. Biar aku yang menahan setan itu, ucap Eyang Wirabumi. Aku mencoba menahannya, namun ia tidak terlihat bersedia untuk berkompromi. Ia lebih dulu bergegas berlari menuju setan itu dengan sebuah keris di genggamannya. Bruak! Belum sempat mencapai tubuh Dewi Naganingrum, Eyang Wirabumi terpental dengan keberadaan ekor ular yang muncul dari rawa dangkal yang ia lewati. Aku pun segera memperhatikan ke dalam rawa, dan di dalam air terlihat ular-ular besar mengelilingi kami. Keris Jagat Anggoro, tanpa nono getihku. Eyang Wirabumi berusaha kembali berdiri sambil menggoreskan keris pusakanya itu di lengannya. Goresan yang begitu panjang hingga darah itu terus mengalir ke keris pusaka Jagat Anggoro itu. Saat itu kekuatan mengalir menyelimuti tubuh Eyang Wirabumi. Tanpa pandang bulu, ia membantai ular-ular yang berada di dekatnya begitu saja. Matanya memutih, tubuhnya mengeras. Namun dalam sekejap saja aku bisa menebak bahwa kekuatan itu tidak akan bertahan lama. Eyang Wirabumi tak membuang waktunya. Ia melesat begitu saja ke arah Dewi Naganingrum, dan dalam sekejap, kepala makhluk itu sudah terpisah. Hampir saja kami berpikir bahwa Eyang berhasil. Tapi saat itu, kepala Dewi Naganingrum tiba-tiba berubah menjadi kepala manusia, dan tawanya terdengar dari sisi lain. Ingin memenggalku. Impianmu terlalu tinggi. Eyang Wirabumi melakukan hal yang sama berulang-ulang. Namun setiap ia menghabisi perwujudan Dewi Naganingrum, sosok itu selalu berubah menjadi tubuh mayat manusia. Hentikan, Eyang. Ini percuma. Aku berteriak sambil berlari mendekat ke tengah-tengah rawa. Dengan susah payah aku berusaha menghindari ular di dalam rawa dan anggota tubuh yang mengambang di rawa ini. Dengan sekuat tenaga, aku membacakan mantra untuk menyelimuti keris raga sukmaku dengan cahaya putih. Tanpa berhenti membacakan doa,
Aku menghujamkan keris Raga Sukma tepat di pusat rawa sekuat tenaga. Tunjukkan wujud aslimu. Cerak! Seketika suara pohon yang pecah terdengar di sekitar kami. Tanah di bawah kami bergetar dan air dari rawa mulai terserap ke tanah yang terbelah. Manusia kurang ajar. Sosok itu pun menunjukkan wujud aslinya. Namun itu sama sekali bukan hal yang baik. Seluruh tempat kami berdiri saat ini adalah bagian tubuhnya. Ia keluar dari tanah sebagai sosok ular sebesar bukit, seolah meledek kami. Di kepalanya tumbuh wujudnya dalam rupa manusia dengan kulit bersisik ular. Ini gila. Sial, setan brengsek itu sudah mendapatkan tubuh aslinya kembali. Dalam kebingungan kami, tiba-tiba pukulan menghantam wajahku. Jegat dan Pak Le, kami terpental begitu jauh hingga darah mengalir dari tubuhku. Pergi. Tak ada kesempatan lain lagi. Pergi. Teriak Eyang Wirabumi. Tidak, kami tidak bisa meninggalkan Eyang. Teriak Pak Le. Jangan goblok. Aku sudah mati. Kalian harus tetap hidup untuk melindungi alam manusia. Di hadapan kami saat ini terlihat Eyang Wirabumi berdiri seorang diri menghadapi ular sebesar bukit itu. Ini pemandangan yang mengerikan. Tak ada celah untuk dirinya bisa bertahan dari keganasan makhluk itu. Kematianmu harus dirayakan. Tawa Dewi Naganingrum. Saat itu, ular raksasa itu menghantamkan ekornya ke tanah, dan seketika tubuh-tubuh manusia tercerai-berai, terlontar ke atas langit. Tetesan darah mereka pun menghujani kami bersama jatuhnya kepala, tangan, dan berbagai bagian tubuh manusia. Biadab. Teriak Eyang Wirabumi dengan amarah menyelimuti dirinya. Sekali lagi ia menggoreskan keris itu di tangannya dengan luka yang semakin dalam. Kulitnya memucat dan tubuhnya semakin lemah. Namun kekuatan besar kembali mengalir di tubuhnya. Sebuah gerakan keris diayunkan, dan seketika tebasan besar yang tak terlihat merobek tubuh Dewi Naganingrum. Serat! Tebasan-tebasan itu berasal dari keris di tangan Eyang Wirabumi. Sebuah ilmu yang mengerikan, namun bayarannya tidak main-main. Terlihat wajah Dewi Naganingrum meringis kesakitan menerima serangan itu. Namun sayangnya serangan itu tak cukup untuk menumbangkan ular sebesar bukit itu. Kurang ajar. Sudah saatnya kau mati. Dewi Naganingrum menyibakkan salah satu ekornya hingga ratusan ular beracun berterbangan dan bersiap menghujani tubuh Eyang Wirabumi. Menyadari hal itu, Eyang Wirabumi ingin segera pergi dari tempatnya berpijak. Namun tiba-tiba ia terjatuh dengan lutut menghantam tanah. Kulitnya memucat, darahnya tak lagi mengalir dari lukanya. Ini adalah batasannya. Melihat keadaan itu, Dewi Naganingrum tersenyum. Musuh bebuyutannya kini berteguk lutut di hadapannya. Kuhargai perjuanganmu selama ratusan tahun ini. Tapi perang para Danyang akan kembali bangkit. Dan kali ini, Danyang hitam yang akan menenangkannya. Ular-ular itu pun berjatuhan menghujani tubuh Eyang Wirabumi. Eyang hanya bisa pasrah menerima takdirnya saat itu. Tapi saat ular itu menumpuk di tubuhnya, ia baru tersadar sesuatu. Tidak terjadi apapun padanya. Ular ini. Ular-ular itu jatuh di tubuh Eyang Wirabumi tanpa kepala. Maaf Eyang, kami sudah bosan dengan drama meninggalkan sekutu kami di medan perang. Ucapku yang baru saja kembali ke tubuh setelah menebas semua kepala ular-ular itu dalam wujud Raga Sukmaku. Setelah beberapa saat, geni Baraloka menyala di tubuh Eyang Wiraguna.
Lukanya menutup dan tubuhnya mulai pulih secara perlahan. Kami di sini untuk menghargai mereka, bukan melarikan diri, Eyang. Balas Pak Lek yang mulai memainkan api di tangannya. Aku melihat tangan Pak Lek menggenggam gagang keris sukma geni yang sudah hancur. Hanya tersisa sepotong bilah hitam di keris itu. Sepertinya Pak Lek berniat menggunakan sisa-sisa keris sukma geni di tangannya. Walaupun kekuatan mereka mempengaruhi alam, aku tak pernah mengetahui bahwa danyang seperti mereka lebih mulia dari kita. Mas Jagat terlihat lelah menggenggam beberapa batu di tangannya. Kalian bodoh, kata Eyang Wirabumi. Tanpa memperdulikan ucapan Eyang Wirabumi, Jagat membacakan ajian watu geni dan melemparkan batu di tangan pada ular sebesar bukit itu. Plar! Ledakan ajian watu geni semakin besar. Aku pun sadar, selama berada di Jagat Segoro Demit, Pak Lek lebih mudah menguasai apinya. Mas Jagat lebih mudah menggunakan ajian lintas alamnya. Energi metafisika di alam ini masih mengalir deras, sehingga kami lebih leluasa menggunakan ajian kami. Buar! Serangan Jagat tidak berhenti. Saat itu, aku dan Pak Lek berpencar mengambil jalur kami sendiri. Ini balasan atas apa yang kalian lakukan pada kami. Serat! Mata ular itu tergores, hingga tubuhnya menggelepar. Namun aku belum selesai. Kilatan demi kilatan dari keris raga sukma menghujam ke satu titik, hingga sebuah lubang terbuka di kepala ular itu. Manusia-manusia bodoh. Tubuh ular itu mengeluarkan uap hitam yang panas. Suara gemuruh tangis terdengar dari tubuh ular itu, seolah tubuh itu menyatu dengan tumbal-tumbalnya. Panas, sungguh panas. Tapi aku belum puas. Ini tidak lebih dari apa yang dirasakan Kosim. Danan! Teriak Pak Lek yang membakar tubuhku dengan geni baraloka. Ledakan-ledakan terus terdengar dari ajian watu geni Mas Jagat. Kami bertarung di gelap dan panasnya uap hitam makhluk itu. Tebasan demi tebasan terukir di tubuh ular itu. Dan tepat saat ular itu mengerang kesakitan, aku menitipkan tubuhku pada Pak Lek dan melayang melesat dengan sukmaku. Makhluk sepertimu hanya pantas menempati neraka. Teriakku yang melesat sekuat tenaga menuju ke dalam tubuh ular besar itu melalui lubang yang aku buat. Pergi, keluar dari tubuhku. Aku tak peduli. Dari dalam tubuh inilah suara tumbal-tumbal yang jadi korbannya berasal. Dengan lantunan ayat-ayat suci yang aku bacakan pada wujud gaib keris raga sukma, aku membebaskan semua tumbal yang terkurung di dalam tubuhnya. Roh-roh manusia ini bukan lagi budakmu, ucapku yang menerobos keluar melalui sisi lain dari ular itu. Secara bersamaan, roh-roh tumbal itu ikut berterbangan keluar dari tubuh yang mengerikan itu. Kurang ajar. Mereka tumbal yang aku kumpulkan selama ratusan tahun. Teriak Dewi Naganingrum, kesal. Eyang Wirabumi kembali membacakan doa-doanya, menghantarkan roh-roh itu ke tempat mereka seharusnya berada. Dewi Naganingrum terjatuh, kekuatannya tidak lagi semengerikan sebelumnya. Namun kali ini ia benar-benar dipenuhi oleh amarah. Eyang, ayo! Aku yang telah kembali ke tubuh menarik Eyang Wirabumi untuk bergegas pergi menjauh. Kubunuh kalian semua. Ular raksasa itu memunculkan tanduknya. Tak ada lagi niatnya untuk melepaskan kami. Aku yakin kami bisa mati kapan saja bila berhadapan langsung dengannya saat ini. Awan menghitam, petir bergemuruh, makhluk itu mengerahkan semua kemampuannya untuk mengejar kami. Di sini! Teriak Mas Jagat yang telah berhasil mempersiapkan kabut lintas alamnya.
Tapi ular itu telah melayang dan bersiap melahap kami. Tidak akan sempat, Ucap Eyang Wirabumi yang melihat wujud paling mengerikan dari lawannya selama ini. Tapi aku membalasnya dengan senyum kecil. Seingatku, api hitam itu lahir dengan memanggang ekor ular. Gumamku mengingat tentang sosok makhluk bernama Dewi Gini Darna yang kami hadapi di lembah Keramat. benar. Yang ini hanya beberapa kali lebih besar. Balas Pak Le yang telah menggenggam gagang keris Sukmageni di hadapan dahinya. Sebuah mantra yang diwariskan oleh Mbah Jiwo pun dibacakan. Geni Sukmo, ngobong jiwo, uripe kormo geni, kagem getih duroko. Duar. Goresan di tubuh ular itu pun bersinar. Serangan Pak Le sedari tadi membentuk aksara besar di tubuh ular itu. Api hitam pun muncul, membakar membentuk sebuah rajah di tubuh Dewi Naganingrum. Ia pun terjatuh kesakitan. Kami pun menggunakan kesempatan ini untuk memasuki kabut Mas Jagat. Jangan kabur, pengecut. Pengecut, katakan itu pada makhluk yang menggunakan ratusan nyawa hanya untuk menghadapi kami berempat. Kami hanya mempersiapkan panggung terbaik untuk kematian makhluk hina sepertimu. Balas Mas Jagat yang segera menutup kabut lintas alamnya. Saat itu kami pun berlari melintasi berbagai alam mengerikan di jagat Segoro Demit. Alam di dalam alam. Entah bagaimana aku menjelaskannya, tapi ini yang terjadi saat ini. Setelah melintasi beberapa alam, kami pun tiba kembali di pendopo kunci jagat, tepat di hadapan cermin Koco Benggolo. Entah apa yang terjadi, tapi saat itu ada keberadaan sosok ular yang begitu besar bangkit dari alam manusia. Gambaran di Koco Benggolo menunjukkan bahwa ular itu akan berhadapan dengan seorang pemuda. Dan aku sangat mengenal sosok yang ditampakkan oleh Koco Benggolo itu. Cahyo. Itu Cahyo. Sosok ular raksasa itu meliuk-liuk di langit alam manusia menembus awan. Itu jauh lebih mengerikan dari tubuh Dewi Naganingrum saat ini. Jadi, tubuh aslinya ada di alam manusia. Ucap Eyang Wirabumi. Dem. Sebelum sempat beraksi, tiba-tiba terdengar suara yang begitu besar dari luar bangunan. Langkah kaki terdengar dan Eyang Kertasukma dan Nyi Purbawengi menghampiri kami dengan tubuh penuh luka. Kita harus pergi. Prabu Kalabuto telah bangkit. Tempat ini akan hancur. Teriak Nyi Purbawengi. Baru saja kami lepas dari kengerian Dewi Naganingrum. Kini kami harus mendengar nama Prabu Kalabuto. Gila. Ini gila. Aku membawa Koco Benggolo itu dan berlari meninggalkan pendopo. Terlihat Nyi Sendang Rangu melayang-layang di langit, melebarkan selendangnya melindungi wilayah ini. Aku kembali menatap Koco Benggolo sejenak dan mencoba menyampaikan sesuatu pada Cahyo. Cahyo, kami salah. Masalah terbesar ada di alam manusia. Ucapku ingin memperingatkan tentang Dewi Naganingrum. Dengar baik-baik, Jul. Perang para danyang terjadi karena pengkhianatan mereka yang diberkahi semesta. Hentikan mereka. Krak! Tiba-tiba retakan terlihat di Koco Benggolo. Entah apa yang terjadi, namun cermin itu pecah berkeping-keping. Mereka telah bangkit. Koco Benggolo tak mampu menggambarkan keberadaan mereka semua sekaligus. Ucap Eyang Wirabumi. Aku pun meninggalkan cermin itu, tapi aku mencoba menyimpan satu kepingan cermin itu yang mungkin saja bisa berguna untuk kelak. Kami telah jauh berlari. Nyi Sendang Rangu menarik selendangnya dan menyusul kami. Dan saat itu di hadapan kami terlihat pemandangan yang mungkin tak akan pernah kami lihat lagi. Prabu Kalabuto. Iya, aku yakin itu pasti dia. Sosok yang begitu besar muncul dari balik kabut.
Besar, sangat besar. Entah itu Buto Lireng, Batara Nogo, mereka tidak sesebesar makhluk itu. Bangunan-bangunan di pendopo kunci jagat hancur. Hancur begitu saja dengan satu pijakan kakinya. Apa makhluk seperti itu yang dulu kalian lawan? Tanyaku pada leluhur kami. Tak ada keraguan, Eyang Wirabumi, Nyi Purbawengi, dan Eyang Kertosukmo mengangguk secara bersamaan. Entah mukjizat apa yang akan bisa menyelamatkan alam manusia dari makhluk-makhluk itu. Ingat Danan, ini perang para danyang. Itu artinya kalian tidak akan sendiri. Mereka pasti akan muncul saat waktunya tiba. Ucap Nyi Sendang Rangu. Benar, ucapan Nyi Sendang Rangu itu benar. Sambil pergi meninggalkan tempat itu dengan kabut mas jagat, aku membayangkan seperti apa wujud danyang-danyang yang akan bertarung di pihak putih. Di tengah lelahnya kami, Eyang Wirabumi menepuk bahuku. Ia menatap wajahku dengan senyum yang berbeda. Maafkan Eyangmu ini, Danan. Eyang tarik kembali ucapan Eyang. Ia 2 kali menepuk pundakku, dan saat itu aku belum mengerti maksud dari ucapannya. Awalnya, Pak Le ingin membelamu saat Eyang mengatakan kamu Sabara yang terlemah. Tapi akan lebih mengena jika Eyang melihat sendiri kemampuanmu yang sebenarnya. Sahut Eyang yang telah mengistirahatkan tubuhnya dengan duduk bersandar di salah satu pohon. Benar, Eyang. Lagi pula, sejak kapan kemampuan seseorang diukur dari kesaktiannya? Ucap Eyang Kertasukmo sambil melirik Eyang Wirabumi. Aku tahu ia bermaksud memberikan sindiran atas penilaian itu. Ya, aku bersyukur ketika ternyata aku tidak mempermalukan leluhurku. Tapi bukan berarti aku bisa tenang. Penilaian Eyang juga membuka mataku bahwa perang tanah danyang membutuhkan lebih dari sekedar apa yang aku miliki sekarang. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkannya lagi di part 4. Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, banyak rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.